Saudara, polisi melakukan gelar perkara untuk kasus tewasnya seorang pelajar dalam kecelakaan dengan pengemudi Mercedes-Benz yang merupakan anak anggota polisi. Polisi melakukan gelar perkara kasus kecelakaan menewaskan pelajar M. Samsil yang diduga melibatkan Maulana Malik Ibrahim, pengemudi Mercy yang juga anak Kombes Abu Bakar Turtesi, Kepala Biro Operasional Polda NTB. Gelar perkara dilakukan secara tertutup di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga telah menggelar olah TKP, memeriksa saksi hingga menghubungi keluarga korban. Penyidikan yaitu khususnya adalah proses pengambilan keterangan. Ya, yang pertama yang sudah dilakukan pemeriksaan di sini adalah 10 orang. Polres Metro Jakarta Selatan menyebut kecelakaan ini terjadi pada 12 Maret 2023 pukul 1 dini hari. Saat itu korban berboncengan sepeda motor dari arah Cilandak melintas di perempatan lampu merah Ragunan. Pada saat bersamaan ada mobil Mercy yang melaju dari arah Mampang Prapatan ke Ragunan. Kecelakaan pun terjadi. Polisi menyebut korban diduga menerobos lampu merah sementara mobil Mercy diduga menabrak kedua korban saat lampu lalu lintas berwarna hijau. Sepeda motor diduga menerobos lampu merah. Itu hasil keterangan saksi, kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Bayu Marviando, seperti kami kutip dari kompas.id. Orang tua Maulana Malik Ibrahim, Ira Rizwana, menegaskan anaknya tidak ada niatan untuk kabur setelah terjadinya tabrakan. Bahkan Maulana ikut mengantar korban ke rumah sakit. Bahwa anak saya tidak lari. Yang membawa lawan almarhum Syamil dan Ananda Bayu ke rumah sakit itu saya. Anak saya yang bawa. Itu anak saya membawa ke rumah sakit sampai selesai semuanya. Namun keluarga korban mengaku menemui banyak kejanggalan terkait kecelakaan ini. Seperti kami kutip dari kompas.id, keluarga menyebut surat kematian yang dikeluarkan rumah sakit menyebut kematian Samsil disebut sebagai penyakit tidak menular. Polisi juga tidak menyebut situasi dan latar belakang peristiwa kecelakaan, kecepatan kendaraan, kondisi pengemudi, serta proses pemeriksaan, mulai dari hasil tes urin hingga surat-surat kendaraan. Polisi hingga kini telah memeriksa 10 orang saksi atas kasus kecelakaan ini. Penegakan hukum atas kasus kecelakaan lalu lintas perlu diungkap pihak kepolisian secara transparan dan profesional. Tim Liputan Kompas TV.